ini. Baik, mungkin kita langsung tanya ke Bro Mike kali ya. Apa kabar Bro Mike? Baik kabarnya? Ya, baik-baik, sehat-sehat. Lagi di luar kota ya Bro Mike ya? Ya, lagi di Surabaya. Baik. Ya, membahas mengenai visi 2024, tapi sebelum ke sana kita coba lihat dulu, tarik balik dulu mungkin ya, ke sebelum 2019 di mana PSI belum memiliki kursi. Mungkin Bro Mike bisa ceritain perjuangannya bisa sampai ke tahap sekarang gitu. Mungkin kita bilang jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bagaimana nih seorang anak muda bisa memimpin suatu partai yang belum memiliki kursi sampai bisa masuk ke parlemen dan mendapatkan hasil yang mengejutkan gitu loh, 8 kursi dan dapat membentuk satu fraksi sendiri. Mungkin Bro Mike bisa ceritain cerita-cerita seru di mana ikut verifikasi waktu itu ataupun kampanye-kampanye yang mungkin Bro Mike lihat yang menarik mungkin yang bisa diceritakan kepada teman-teman. Silakan Bro Mike. Oke, jadi ini langsung sharing nih ya. Soalnya kalau udah mulai ngomong bisa nggak berhenti nih. Ya, oke. Ya baik, malam teman-teman semua. Thank you sudah hadir di acara Info Session PSI Jakarta. Ini kegiatan rutin kita setiap 2 minggu sih biasa kita lakukan Info Session ini, dan kita biasa mengulas semua hal terkait dengan organisasi partai politik. Kesannya membosankan ngomongin partai, tapi buat kami, anak-anak muda yang tergabung di PSI, ya kami punya keyakinan yang sangat kuat bahwa kalau kita mau mengubah bangsa ini harus lewat jalur politik. Yang terutama ya, tentu bisa semua jalur yang lain, bidang-bidang yang lain gitu. Tapi kalau kita ingin bangsa ini bersih dari korupsi, dari intoleransi, program pendidikan kesehatan semua jalan dengan baik, pembangunan infrastruktur juga, dan seterusnya, Indonesia bisa jadi negara besar, itu harus memiliki kepemimpinan politik dan visi politik yang jelas. Itu kenapa kita ada di sini, dan untuk bisa mewujudkan visi politik tersebut, harus ada kendaraannya, yaitu partai politik. Jadi kalau ada publik yang mungkin merasa biasa anti ya, entah apatis, entah antipati terhadap namanya partai, parpol, apalagi anak muda, biasa paling malas sekali ngomongin soal politik, apalagi parpol gitu ya. Tapi kalau kami sebaliknya, justru kami rasa ini hal yang harus kami selalu bahas, bagian dari pendidikan politik kami, supaya masyarakat sadar betul gitu. Kalian jangan berharap Indonesia bisa berubah kalau tidak ada perjuangan politiknya. Sama seperti Indonesia merdeka, itu perjuangan politik. Kemerdekaan itu perjuangan politik. Gitu. Indonesia bisa punya keadilan sosial, itu juga perjuangan politik. Indonesia bisa maju, itu juga perjuangan politik. Gitu. Jadi suka tidak suka dengan istilah politik, itulah yang menguasai Republik ini dan seluruh negara-negara lain di seluruh dunia. Gitu. Politik, kekuasaan. Bagaimana kekuasaan didapatkan, dijalankan, diadministrasikan. Gitu. Jadi itu tujuan dari Info Session ini. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bro Gabriel, ya kita memang betul, sebelum kita bicara PSI Jakarta menuju 2024, sebelum kita bicara masa depan, kita tidak boleh lupa masa lalu. Gitu. Apa sih PSI itu? Kenapa sekumpulan orang muda ini memutuskan membuat partai politik, sehingga akhirnya 2019 kemarin walaupun belum menembus 4% parliamentary threshold, tapi kita bisa dapat 72 anggota DPRD di level provinsi, kota kabupaten, termasuk di dalamnya ada 8 anggota DPRD di DKI Jakarta, yang mungkin sebagian dari teman-teman sudah dengar ya sepak terjangnya gitu. Jadi sejarah PSI singkatnya, ini singkatnya 5 menit ya, adalah kita ini sejujurnya adalah sekelompok orang yang sangat terinspirasi dengan 2 tokoh politik yang maju di Jakarta 2012. Tidak bisa dilepaskan dari realita tersebut, itu fakta gitu. Walaupun kedua tokoh politik ini mungkin tidak berseragam PSI, tidak berjaketkan segenggam tangan dengan mawar putihnya atau mawar merahnya, tapi ya kita memang sangat terinspirasi dengan sosok yang maju di Jakarta 2012. Sebut nama nggak apa-apa ya, yaitu Pak Jokowi dan Pak Ahok. Itu fakta gitu. Bukan kita jualan nama, bukan kita apa, itu memang faktanya begitu gitu. Dan pada saat kita melihat beliau-beliau terpilih di 2014, Pak Jokowi jadi presiden, Pak Ahok itu jadi gubernur, kita melihat bahwa orang-orang yang biasa saja, dalam artian orang biasa, bukan biasa, mereka luar biasa, tapi orang yang biasa, orang biasa gitu ya, bukan dari elit, bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha besar dan seterusnya gitu. Itu bisa naik di dalam politik, mendapatkan posisi strategis tentu dengan dukungan masyarakat dan termasuk kami juga sebagai relawan-relawan pada saat itu. Menduduki posisi strategis bahkan jadi presiden dan gubernur DKI Jakarta, kemudian membawa perubahan begitu banyak.
Tapi yang kami sadari dari 2014 tersebut adalah sepak terjang tokoh-tokoh seperti ini tidak terlepas dari realita politik pada saat itu yang tetap berlaku sampai sekarang, yaitu di Indonesia ini masih banyak sekali kekuatan oligarki politik. Dan juga bagaimana partai-partai, ya saya ngomong, ini pendapat PSI ya, kalau ada partai-partai tidak setuju silakan, tapi kami melihat banyak partai-partai yang ada itu dengan gaya-gaya yang lama, budaya yang lama itu justru seringkali membebani tokoh-tokoh yang naik, bahkan mungkin dalam penyusunan kabinet dan lain-lain gitu. Itu di sana kami sadar bahwa untuk mendorong perubahan tidak bisa sekedar menjadi kelompok-kelompok relawan. Tapi kami harus membawa satu budaya, cara baru berpolitik yang kita institusionalisikan. Dan untuk menjadi institusi tersebut, ya kita harus mendirikan partai politik. Itu sejarahnya PSI lahir. Dimulailah dibentuk kepengurusan di level nasional, kemudian di level provinsi, dan ke bawah untuk kita persiapan verifikasi. Saya sendiri sebenarnya dulu ya kerja di Balai Kota ya, saya staf Pak Ahok 5 tahun di kantor gubernur dari zaman beliau kampanye, dari zaman Jokowi Ahok kampanye 2012 saya ikut sebagai relawan kampanye. Kemudian kedua orang tersebut terpilih wakil gubernur, saya ditarik ke Balai Kota, saya kerja 5 tahun di Balai Kota. Saya gabung ke PSI 2015, jadi setahun setelah berdiri, dan saya pertama kali di posisi Ketua Jakarta Pusat. Kemudian 2017 saya diangkat menjadi Ketua DKI Jakarta sampai dengan sekarang. Jadi saya sudah jadi Ketua DKI Jakarta sudah hampir 4 tahun. Nah, bagaimana ceritanya PSI Jakarta bisa dapat 8 kursi? Walaupun kita nggak nembus 4% nasional, PSI di Jakarta adalah partai dengan suara terbesar keempat. Setelah PDIP, Gerindra, dan PKS di Jakarta. Kita ini partai dengan suara terbesar keempat. Itu memang sangat fenomenal di Jakarta. Kursi 8, pertama kali ikut pemilu, dan sepak terjangnya sejauh ini saya rasa ya kita menunjukkanlah komitmen kita terhadap idealisme kita. Gitu. Jadi kami menjadi partai terbesar keempat di ibu kota dengan 8 anggota dewan. Slide berikutnya boleh, biar saya juga tahu ini ada apa aja slide. Saya juga ngikut aja nih kata slide apa. Oke, berarti sebelum kita ke sana ya, kita masih bicara masa lalu dulu ya. Jadi gimana ceritanya PSI bisa dapat sekian banyak suara? Karena di DKI Jakarta, dan ini juga di kepengurusan kami ya, kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah kami ini memang sejujurnya sangat menggunakan momentum yang ada dari pilkada. Jadi dari pilkada 2017 tersebut, banyak sekali segmen-segmen masyarakat yang mendukung salah satu paslon, ya Pak Ahok Jarot gitu, yang berhasil kami konsolidasikan. Gitu. Jadi ya kepengurusan PSI bisa dibilang sepertiganya itu dari teman Ahok, kepengurusan PSI. Ketua kecamatan kami, di level ketua kota kabupaten kami, ada 5 kota, 1 kabupaten Pulau Seribu. Jadi jaringan-jaringan tersebut berhasil kami konsolidasikan, dan memang ya terlepas dari beliau dua calon yang kami dukung di 2017 itu adalah dari partai lain ya, tapi kami meyakini bahwa banyak sekali cara berpikir, idealisme, prinsip-prinsip pemerintahan, prinsip-prinsip politik yang tercerminkan di PSI. Ya, saya nggak ngebandingin dengan partai lainnya, tapi setidaknya tercerminkan di PSI gitu. Apakah lebih mencerminkan di partai ini daripada partai lain? Ya, itu biar publik yang menilai gitu ya. Tapi dari hal tersebut, kita juga berhasil mendapatkan simpati bukan dari ketokohan. Karena siapa tokoh di PSI? Bahkan Sis Grace Natali pun baru masuk politik ya pertama kali gitu. Kalau dibilang Sis Grace tokoh yang kemudian melahirkan PSI, justru Sis Grace, Sis Samara, Broden itu lahir dari PSI. Tapi PSI bukan partai yang dilahirkan oleh tokoh gitu. Cuma yang PSI punya adalah idealisme, prinsip. Itu yang selalu kami ulang, anti korupsi, anti toleransi. Anti intoleransi ya. Jadi kami pro toleransi. Dan banyak yang nyinyir, banyak yang mentertawakan, jujur aja banyak banget dulu yang menyaksikan PSI nggak bakal lah lolos verifikasi, nggak bakal bisa ikut pemilu. Kalaupun ikut pemilu, nggak bakal 4%, nggak bakal dapat kursi. Ya betul, kami nggak dapat 4%, tapi kami dapat kursi. Tapi dengan narasi yang kami bangun, dan narasi tersebut kami juga tunjukkan melalui komitmen kami, itu biar publik yang menilai. Gitu. Pada saat itu, mungkin baru terdengar sebagai janji. Tapi dalam kami menyampaikan narasi tersebut di kampanye-kampanye kami, ya banyak juga yang percaya. Setidaknya di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Itu kenapa kami bisa dapat 404.000 pemilih di level provinsi.
Kalau pemilih DPR RI kami di Jakarta 500.000 bahkan. Itulah yang melahirkan 8 anggota dewan. Nah, jadi itu singkatnya ya untuk menjawab tadi pertanyaan gimana kita bisa sampai ke titik ini gitu, ke tahun 2021 ini. Gitu, Baik. Bro Gabriel. Ya. Baik, terima kasih Bro Mike atas ya, Pak. Kalau misalnya aku simpulkan bahwa perolehan suara terbesar keempat di Jakarta bisa dibilang karena kita mengambil ceruk-ceruk suara yang dimiliki oleh pemilih Pak BTP gitu ya, bisa kita bilang waktu itu. Ya mungkin kalau dibilangnya bukan ceruk suara tokoh-tokoh tertentu, tapi kita berhasil mendapatkan ceruk dari orang-orang yang memiliki idealisme. Orang-orang yang punya idealisme itu juga adalah orang-orang yang mendukung beberapa tokoh nasional yang maju di level nasional dan juga di level DKI Jakarta. Jadi kami bukan mendapatkan pendukung individu-individu tertentu, tapi kami dengan idealisme kami ini, kami mendapatkan orang-orang yang berpikiran sama. Jadi pada saat ada tokoh-tokoh yang bahkan mungkin partainya lain, tapi pemilih-pemilihnya banyak yang kami juga karena memiliki kesamaan idealisme, kesamaan harapan. Baik, berarti perlu diluruskan bahwa sebenarnya bukan partai tokoh, tapi idealismenya yang menjadi daya tarik daripada PSI ini ya. Oke, mungkin berlanjut lagi setelah mendapatkan 8 kursi di DPRD Provinsi Jakarta gitu. Terus kita lihat bahwa setiap tahunnya PSI memiliki agenda-agenda besar yang diturunkan menjadi rencana-rencana kerja gitu ya. Seperti tahun 2019 setelah mendapatkan kursi, PSI fokus dalam penguatan fraksi. Mungkin Bro Mike sendiri bisa menceritakan gitu loh, dalam melakukan penguatan fraksi ini apa sih yang dilakukan oleh PSI Jakarta yang mungkin dapat dipromosikan, yang dapat diberitahu kepada peserta-peserta info session malam ini bahwa PSI melakukan ini loh di saat mereka mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Mungkin Bro Mike bisa menjawab. Untuk mendapatkan kursinya ya, bukan setelah mendapatkan kursi ya. Oh, jadi, setelah, ya gimana Bro Mike? Boleh diulang tadi, jadi gimana singkatnya? Iya, jadi setelah mendapatkan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta, pada tahun 2019 PSI Jakarta menggaungkan siap kerja siap diawasi, yang di mana rencana kerjanya itu adalah melakukan penguatan fraksi. Mungkin Bro Mike bisa ceritakan apa yang dilakukan oleh PSI Jakarta waktu itu. Oke, iya. Ini paparannya boleh coba beberapa slide, 5 slide ke depan deh, saya biar tahu juga kelanjutannya ada apa aja. Apakah ada yang bisa saya kutip langsung? Oke, next. Oke, berarti ya itu ya 2 slide terakhirnya deh. Ini biar kepake aja di paparannya. Jadi kita 2019 ini ada 2 hal, ya penguatan fraksi dan yang satu lagi konsolidasi internal. Oke, boleh ditutup aja paparannya supaya lebih fokus ke diskusinya. Ntar kalau ngeliatin paparan malah baik. Nanti kita buka lagi. Ya, jadi yang PSI lakukan setelah kami dapat 8 kursi, bahkan sebelum 8 kursi tersebut dilantik ya, sebelum benar-benar kursinya diduduki. Saya ingat hari H pemilihan. Di hari H, tanggal berapa tuh? Berapa April ya waktu itu ya? 19 atau 9. Pokoknya hari pemilihan, itu kami juga ada quick count ya, ada quick count di Jakarta yang kemudian memberitahukan kami kalau kami ini jadi partai keempat terbesar dari sisi suara versi quick count. Butuh waktu 2 minggu sampai penghitungannya selesai se-Provinsi DKI Jakarta. Tapi hari itu juga saya telepon Sis Grace, saya telepon Bro Raja Juliantoni, Ketum dan Sekjen, saya sampaikan update di DKI Jakarta, walaupun memang waktu itu moodnya lagi campur aduk, karena secara nasional kita nggak nembus 4% gitu. Tapi di telepon tersebut saya ingat malam-malam saya telepon gitu ya. Saya sampaikan bahwa ya kita masih belum beruntung untuk bisa nembus nasional, tapi di Jakarta kita ini proyeksinya bisa dapat 8-12 kursi. Karena itu versi quick count. Jadi kita harus tahu angka persisnya berapa dan sebaran suaranya bagaimana di 10 dapil. Kita beruntung dapat 8 kursi aja udah beruntung. Tapi sebenarnya kalau saja suara kita lebih merata, kita harusnya dapat 10 kursi. Karena Partai Demokrat itu 10 kursi, padahal suaranya di bawah PSI. Cuma mereka lebih merata, setiap dapil dapat 1. Sementara PSI ada 2 dapil yang nanggung itu. Makanya kita dapat 8 kursi. Nah, dari sana kami langsung buru-buru mengawal penghitungan suara 2 minggu itu, karena kami nggak punya uang, partai nggak punya uang, saksi nggak ada, jujur aja saksi nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman bilang, wah ini PSI
suaranya banyak dicurangi, mungkin aja gitu. Tapi kita nggak bisa buktikan juga karena nggak ada saksi, nggak ada duit. Gitu. Gimana mau bayar saksi, mau punya saksi? Jadi nggak ada sama sekali. Cuma apa yang bisa kami lakukan, bahkan satu orang tuh keliling-keliling begitu banyak TPS, saya keliling 44 kecamatan, 42 lah, Pulau Seribu saya nggak datengin kecamatan di Pulau Seribu. Tapi saya pribadi 42 kecamatan, saya datengin tuh. Satu malam sampai jam 3 pagi, 4 pagi, sampai jam 5 pagi saya keliling. Cek suara di kecamatan. Begitu akhirnya ditetapkan 8 kursi, sudah jelas individunya siapa-siapa aja, kita langsung kumpulin 8 orang ini. Kita langsung minta mereka bikin LHKPN. Dan PSI adalah partai pertama, kalau bukan satu-satunya, yang langsung mengumumkan bahwa anggota DPD-nya semua sudah lapor LHKPN. Langsung serentak gitu. Kita laporkan, itu langkah pertama kami, menunjukkan komitmen kami terhadap anti korupsi, lapor LHKPN. Belum diminta dikejar-kejar pun, udah kita langsung inisiatif. Gitu. Kemudian kami juga langsung siapkan program pelatihan 1 bulan, full. Tiap hari ada pelatihan, kecuali akhir minggu ya. 8 anggota dewan kami di Jakarta itu dilatih betul proses penganggaran bagaimana, proses legislasi daerah bagaimana, isu pendidikan, isu kesehatan, isu infrastruktur, BUMD di Jakarta ada apa saja, yang mana yang untung, yang mana yang rugi, dan kebetulan saya kerja di Balai Kota kan 5 tahun, jadi beberapa teman-teman yang mantan staf gubernur juga pada saat itu saya minta tolong paparkan pendidikan, coba dijelaskan isu pendidikan di Jakarta apa saja ke 8 anggota dewan terpilih. Jadi 1 bulan itu pelatihan penuh. E-budgeting itu namanya e-budgeting kayak gimana sih cara pakainya? Cara bukanya, cara bacanya kayak gimana? Itu 1 bulan penuh dipelajari oleh 8 anggota dewan kami. Belum dilantik. Pada saat yang bersamaan, belum dilantik juga nih, di bulan Juli, fokus kami waktu itu, bulan Juli itu kita restrukturisasi kepengurusan se-Jakarta. Dan saya bilang ke jajaran di DKI Jakarta, oke, kita punya 8 anggota dewan, begitu mereka dilantik, hari pertama mereka dilantik langsung belusukan sebagai anggota dewan. Dan pada saat mereka belusukan, kita harus sudah punya tim kepengurusan di lapangan yang bisa mengawal kegiatan-kegiatan kedewanan kami. Jadi perombakan, pengurus-pengurus yang nggak aktif selama masa kampanye, inilah saatnya kita cuci bersih gitu. Dan itu dilakukan. Sehingga 1 minggu sebelum pelantikan, bahkan 1 hari sebelum pelantikan, kita mengangkat kepengurusan 1 DKI Jakarta. Setelah melalui proses evaluasi dan seleksi kepengurusan, 1 hari sebelum anggota dewan kita dilantik, kita lantik pengurus DKI Jakarta. Kemudian hari pelantikan langsung belusukan. Dan 1 bulan kemudian masuk pembahasan anggaran, PSI berhasil membuka anggaran janggal lem Aibon. Dan orang-orang bertanya-tanya, mungkin banyak orang bertanya, hebat banget PSI, baru pertama kali duduk DPRD, udah bisa langsung membongkar kasus besar gitu ya. Kekacauan proses penganggaran di bawah pemerintahan gubernur yang sekarang. Hebat sekali gitu. Itu tidak datang tiba-tiba. Dari bulan Juni, kami sudah melatih 8 anggota dewan kami. Mereka ini dari 8 anggota dewan cuma 1 yang punya pengalaman di pemerintahan, yaitu Idris Ahmad. Itu mantan staf ahli juga di kantor gubernur, yang saya berhasil ajak ke PSI, kemudian Bro Idris ini memutuskan nyalek dan terpilih. Tapi 7 yang lain tidak punya pengalaman di pemerintahan, tidak tahu apa namanya sistem e-budgeting, tidak tahu proses penganggaran, proses legislasi, nggak tahu, karena mereka nggak pernah di politik, nggak pernah di pemerintahan, mereka profesional, bahkan ada yang latar belakangnya seni juga, yang bergabung ke PSI untuk jadi caleg. Tapi dari bulan Mei Juni itu, kita langsung geber, harus menguasai. Jangan sampai anggota dewan kami dilantik itu nanti di rapat-rapat DPRD diperlakukan sebagai anak baru, anak ingusan, anak kemarin sore. Ya PSI belajar dulu ya, kalian kan anak baru di sini nih, pertama kali duduk di sini, partai baru, fraksi baru gitu. Oh enggak. Saya udah bilang dari bulan Mei, bulan Juni itu, pada saat kita geber pelatihan itu, hari pertama dilantik kalian belusukan, hari pertama dilantik tunjukkan kepada 1 gedung DPRD bahwa PSI siap kerja, siap diawasi. Karena memang kita siap, bukan slogan doang gitu. Nah, memang begitu pembahasan anggaran, bahkan kita membahas, saya berani bilang di sini, anggota dewan PSI, walaupun pertama kali duduk di DPRD Jakarta, jauh lebih kritis dalam membedah APBD DKI Jakarta. Karena kami persiapkan betul itu. Kami latih, baca sistemnya, kami juga kejar supaya bisa data itu dibuka kepada publik, dan begitu dibuka dan didapatkan PSI, kita langsung bedah habis semua. Itu persiapan yang PSI lakukan. Dan itu peran partai ada di sana. Gitu. Jadi kami tidak hanya membiarkan anggota dewan kami ini, ya oke, kalian sudah terpilih,
Kalian semua beruntung menjadi anggota dewan, pejabat publik. Ya kami doakan yang terbaik supaya nanti di dalam tidak kepleset, tidak korupsi, bisa kerja dengan baik-baik. Kami doakan dari jauh, silakan berjuang. Enggak. Partai kami ini benar-benar mempersiapkan. Partai kami juga benar-benar mengawal, memberikan koridor, mendorong, menguatkan, dan mengawasi kerja dari para anggota dewan kami. Jadi itu yang sudah PSI lakukan sejak anggota dewan kami belum dilantik bahkan. Dilantik juga langsung kerja, gebrakan demi gebrakan hingga hari ini. Itu yang terjadi. Berarti dapat dibilang PSI Jakarta sebagai partai mempersiapkan betul perwakilan-perwakilannya di DPRD dengan baik ya. Mungkin itu budaya politik yang sangat baru yang mungkin Bro Mike bisa sampaikan kepada kita, dan itu menjelaskan pada kita mengapa anggota dewan dari PSI Jakarta betul-betul vokal, betul-betul berani, dan betul-betul menunjukkan diri mereka sebagai anggota dewan yang hadir, betul-betul bekerja untuk masyarakat yang sudah memilih mereka. Baik, Bro Mike, terima kasih. Mungkin aku lanjut ke tahun 2020. Bro Masudi, halo, selamat malam. Malam, Bro. Oh iya, ya, Bro Masudi, mungkin aku boleh tanya-tanya terkait tahun 2020 ya. Setelah kita mempersiapkan fraksi kita dan setelah banyak sekali atraksi-atraksi politik yang kita lakukan di Jakarta, tahun 2020 kita melakukan konsolidasi internal yang lebih berfokus kepada kepengurusan partai kita di dalam. Mungkin Bro Masudi bisa menjelaskan sedikit gitu, apa itu konsolidasi internal pada peserta info session malam ini. Baik, teman-teman Bro dan Sis, tadi kan udah dijelaskan sama Bro Ketua sama Bro Michael bahwa 2019 begitu kita dapat nih kursi, 8 kursi, partai langsung mempersiapkan, kita 1 bulan penuh dikasih training. Jadi fraksi kita ini kuat gitu. Nah, untuk teman-teman yang pernah ikut info session sebelumnya mungkin udah tahu nih di PSI Jakarta ini model pengelolaannya ada 2 nih, ada 2 entitas besar, fraksi sama organisasi gitu. Nah, fraksinya udah kita perkuat di tahun 2019. Nah, 1 entitas lagi yang kita juga perlu perkuat di tahun 2020. Maka di tahun 2020 itu kita fokus konsolidasi internal. Jadi awal 2020 kita ada perencanaan, kemudian mekanisme evaluasi evaluasi kepengurusan kita bentuk, petunjuk teknis kita juga bentuk, kemudian badan-badan baru seperti biro gitu juga udah kita adakan. Nah, itu semua kita lakukan dengan satu tujuan sebenarnya, memperkuat satu sisi lagi nih. Dari tadi fraksinya udah kuat, organisasinya juga kuat, nanti harapannya di tahun 2021 ini kita bisa melaju lebih cepat gitu. Jadi dari segi advokasi kebijakannya udah top, kemudian dari kegiatan-kegiatan lapangan, kegiatan-kegiatan penyerapan aspirasi itu kan banyak dilakukan oleh teman-teman di akar rumput gitu. Nah, mulai dari situlah kita bentuk budaya kerja nih, budaya kerja di PSI Jakarta. Salah satu yang kita lakukan yaitu menciptakan mekanisme-mekanisme yang kita udah sepakati kayak evaluasi, kemudian petunjuk teknis, dan ada perkembangan juga nih selain teman-teman pengurus di level ranting, kemudian di DPC dan DPD kita juga membentuk biro dalam rangka untuk mendukung juga nih, mendukung partai untuk bergerak lebih cepat gitu. Jadi begitu sih 2020 itu diawali dengan perencanaan, kemudian kita akhirnya membuat petunjuk teknis, kemudian ada evaluasi, kita ukur nih pengurus mana yang udah bekerja dengan baik, pengurus mana yang kira-kira belum bekerja baik, kita ciptakan mekanisme evaluasinya. Akhirnya kita pilih nih di sekitar bulan Agustus kita ada pergantian kepengurusan di beberapa daerah, dan akhirnya terpilih juga nih orang-orang yang sekarang ini bisa dibilang yang terbaik untuk menjalankan roda organisasi ini gitu. Kemudian biro-biro juga sudah dipilih, dan akhirnya 2021 ini siap dengan fokus berikutnya nih, ekspansi eksternal gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bro Gabriel. Baik, Bro Masudi. Mungkin dari Bro Masudi sendiri bisa menjelaskan kepada kita betapa vitalnya gitu loh, betapa pentingnya kepengurusan partai politik sampai tingkat DPRT itu harus memiliki visi yang sama dan juga memiliki militansi yang kuat gitu loh untuk
menopang partai dan mungkin fraksi juga. Mungkin Bro Mas bisa menceritakan. Iya. Tadi kan kalau diceritakan sama Bro Michael juga nih, tadi kan ada 8 anggota dewan gitu. Nah, 8 anggota dewan ini tentunya ya punya power gitu. Nah, bagaimana kita bisa bergerak lebih lebih luas dan lebih menjangkau ke akar rumput, yaitu salah satunya dengan menciptakan kepengurusan yang jumlahnya banyak nih. Jadi kita menang jumlah sih bisa dibilang gitu. Jadi ada 6 DPD, kemudian ada 44 DPC, kemudian di ranting juga ada banyak gitu ratusan. Nah, dengan orang-orang yang semakin banyak bergabung di gerbong kita ini, kemudian kita isi dengan pemahaman yang sama, nah itu harapannya proses perubahan yang kita cita-citakan itu bisa terwujud gitu. Misalkan aspirasi masyarakat yang misalnya kita udah punya kepengurusan di level akar rumput, itu juga bisa mempermudah nanti ketika ada masalah-masalah di sekitarnya, orang-orang ini bisa mengadvokasikan gitu. Karena kita juga membangun mekanisme di mana ketika ada aspirasi kita bisa langsung komunikasikan ke anggota dewan dan akhirnya bisa di-tackle gitu. Dan intinya ya itu sih, kita jumlahnya banyak dan setiap perwakilan ada di kelurahan, paling kecil unitnya kelurahan, supaya nanti semakin dekat intinya. Jadi PSI semakin dekat dengan masyarakat dan aspirasi bisa kita dorong dengan lebih cepat gitu. Bro Gabriel. Baik, mungkin pesan sponsor dulu. Jadi bagi teman-teman peserta yang mungkin belum tergabung dengan PSI Jakarta, itu seperti tadi Bro Matsudi sudah jelaskan, kita sudah hadir di seluruh kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan bahkan sudah ada Bro Matsudi ya, hampir lengkap gitu ya. Iya benar. Ya, jadi mungkin teman-teman yang ingin bergabung atau mungkin ingin menyampaikan aspirasinya. Terlebih kita juga udah punya anggota dewan, sehingga apa yang kita ingin sampaikan bisa disampaikan oleh anggota dewan kita. Jadi teman-teman yang ingin bergabung atau memiliki aspirasi jangan segan-segan untuk langsung ke kepengurusan PSI Jakarta terdekat, baik itu di kecamatan, kelurahan maupun di tingkat kota maupun kabupaten. Baik, terima kasih Bro Matsudi sudah memaparkan. Mungkin kita tadi sudah istilahnya ngomongin sejarah, ngomongin masa lalu, ngomongin hal-hal yang sudah kita lakukan. Info session hari ini berjudul Visi PSI Jakarta menuju 2024. Mungkin kita bisa mulai membahas ke masa depan. Mungkin dari yang paling terdekat gitu ya, tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, setelah Kopdarwil 2020 kita mengeluarkan tema yang baru yaitu sinergi bareng bangun Jakarta, di mana visi PSI Jakarta adalah melakukan konsolidasi eksternal setelah konsolidasi internal dilakukan gitu ya. Mungkin dari Bro Mike sendiri bisa menjelaskan gitu ya, secara garis besar apa sih yang ingin dicapai PSI melalui konsolidasi eksternal pada tahun 2021 ini? Oke, jadi boleh ditampilin lagi paparannya sekilas aja. Nanti dimatiin lagi supaya kita bisa fokus sama ini pembicaranya. Yang slide sebelumnya lagi. Oke, sebelumnya lagi ya, next. Ini kan tadi udah kita next. Jadi target kita di 2024 adalah menjadi partai terbesar di DKI Jakarta dengan perolehan 27 kursi di DPD Provinsi DKI Jakarta. Itu target kita di 2024 ya. Jadi itu tujuan yang besar. Kenapa kita pasang target seperti itu? Oh, ini PSI mau jadi partai terbesar nih, ambisi, atau wah ini mau kekuasaan, ini partai anak-anak muda udah gila kekuasaan, haus kekuasaan nih mau jadi partai terbesar. Ada alasannya. Alasannya adalah kita nih dengan 8 kursi kita sudah merasakan, sudah mengetahui, memahami, walaupun baru hanya 1 tahun, betapa susahnya mendorong perubahan di Jakarta. Walaupun kita punya 8 kursi, voting selalu kalah, udah pasti. Ribut-ribut, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya mungkin malah dikucilkan di dalam, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau sampai kita jadi partai terbesar, itu otomatis undang-undang kita mengatur bahwa partai terbesar itu mendapatkan posisi ketua DPRD, dan secara otomatis mendapatkan juga ketua badan anggaran dan badan musyawarah. Kemudian pengaturan komisi juga pasti dapat ketua komisi. Gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi itu tadi, ketua badan anggaran. Sebagai ketua badan anggaran, bisa menentukan proses pembahasan anggaran di DPRD. Kalau sekarang kita terima nasib, pembahasan anggarannya dibahasnya telat, ya udah
mau protes-protes cuma ngomong di media, ya udah tiba-tiba diketok, isinya belum dibuka, publik nggak tahu isinya apa, ya PSI teriak-teriak, ya udah teriak-teriak doang, 8 kursi gitu. Tapi kalau sampai kita memiliki pegang palu ketua badan anggaran, kita bisa bilang, oke, saya sebagai ketua badan anggaran, kita menentukan di sini nih mekanismenya. Tentu semuanya kan nanti kan berjalan bareng-bareng ya. Tapi mekanisme tersebut ditentukan oleh pimpinan rapat. Gitu. Bahwa sebelum anggaran dibahas, dibuka dulu ke publik. Kalau Pak Gubernur tidak membuka ini ke publik, maka badan anggaran tidak akan memulai pembahasan. Bisa ngomong kayak begitu. Dan itu selamanya tidak dilakukan. Tapi kalau sampai nanti PSI memiliki posisi yang strategis di DPRD, walaupun mungkin tetap tidak 50% kursi ya, karena nggak mungkin lah, ini kita sistem partai multi partai, nggak mungkin satu partai itu bisa dapat 50% kursi. Tapi sebagai partai terbesar, pegang posisi strategis tersebut sangat menentukan. Itu yang kami harapkan. Jadi itu ada alasannya gitu ya, bukan cuma sekedar wah kita mau kekuasaan gitu. Tapi memang perlu kekuasaan, perlu otoritas untuk memperbaiki anggaran, mengawal uang rakyat, mencegah korupsi di DKI Jakarta dengan anggaran 90 triliun. Bentar lagi tahun depan bisa 100 triliun di 2022. 100 triliun per tahun APBD DKI Jakarta. Next. Oke. Nah, ini singkat saja. Jadi untuk menuju 2024 itu 22 sampai 27 tuh. 27 itu kan target opsional kita tuh. Ini kayaknya gara-gara 2024 jadi ditusnya 24. 22 sampai 27 kursi. Kita sudah melakukan pembentukan fraksi 2019 yang tadi saya ceritakan, dan Bro Masudi juga sudah ceritakan konsolidasi internal di 2020. Ada rangkaian, tapi kita sebelum menuju 2022, 2023, 2024 ya kita bahas dulu yang 2021. Tapi sebelum 2021 saya mau tambahkan dulu apa yang tadi Bro Masudi sampaikan. Kenapa penting melakukan konsolidasi internal? Kenapa penting sekali? Kami di PSI punya keyakinan bahwa anggota dewan yang kuat lahir dari partai yang kuat, bukan sebaliknya. Ini ditutup aja paparannya. Bukan sebaliknya, bukan partai yang kuat lahir dari anggota dewan yang kuat. Kebalik. Justru anggota dewan yang kuat lahir dari partai yang kuat. Kalau anggota dewannya nggak punya rencana kerja yang jelas, kinerja yang nggak jelas, biasanya apa? Ya salah anggota dewannya juga sih, tapi ada yang bermasalah di partainya. Kalau anggota dewannya banyak yang korupsi, ketangkap KPK, artinya apa? Bukan cuma anggota dewannya yang bermasalah, berarti ada yang salah di partainya. Entah sistem rekrutmennya, sistem pengawasannya, atau jangan-jangan partai ini juga yang memperbolehkan, bahkan mungkin mendorong. Kita nggak tahu juga hal-hal tersebut. Jadi prinsipnya adalah sebelum kita bicara anggota dewan PS ini bisa punya gebrakan ABCD, partainya udah kuat atau belum? Sudah punya support sistem yang kuat atau belum? Karena seperti yang tadi saya kasih contoh, dari 8 anggota dewan kami, 7-nya itu nggak punya pengalaman di pemerintahan, nggak punya pengalaman di politik. Orang baru yang terinspirasi dengan PSI, mereka memutuskan mau coba-coba masuk politik. Kebetulan kepilih, kira-kira gitu. Tapi mereka nggak punya pengalaman, seluk-beluk pemerintahan juga mereka bukan orang lama. Ya ini bagus juga sih, ini kan piringan baru, jadi bisa dibentuk. Tinggal partainya mampu nggak membentuk, terpilih, bisa bekerja dengan baik. Jadi anggota dewan itu tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau partainya lemah. Ya contoh yang lain, kalau anggota dewan mau belusukan ke masyarakat, ke lapangan, tapi partainya lemah, dia ketua RW juga mungkin nggak kenal, masyarakat begitu luas, begitu banyak. Tapi kalau misalkan partai punya jaringan akar rumput yang kuat, struktur organisasi yang kuat, bisa memfasilitasi kerja-kerja tersebut. Jadi itu yang kita kerja di 2020. Apakah artinya 2020 sudah selesai? Artinya PSI Jakarta ini berarti organisasi sudah kuat. Ya tentu selalu bisa diperbaiki ya, selalu ada ruang untuk melakukan perbaikan. Jadi kita tetap selalu berbenah diri. Tapi fokus kami bergeser. Saya udah bilang gini ke teman-teman pengurus di internal ya. Dan di sini juga pesertanya ada beberapa pengurus juga, pengurus di Jakarta, bahkan ada pengurus dari luar Jakarta ya. Saya bilang begini, oke, kita 2020 konsolidasi internal, melengkapi kepengurusan, uji coba apakah pengurus bisa menjalankan reses dengan baik, sosperda dengan baik. Kalau ada pengurus yang nggak bisa bekerja dengan baik, atau niatnya bahkan cari sesuatu dari APBD, reses segala macam dimainin juga,
dana-dana segala macam, ya kita langsung copot gitu. Kita harus ganti, evaluasi. Sehingga akhirnya cepat lambat yang tersisa menjadi pengurus PSI adalah orang-orang yang memang punya hati. Saya udah bilang, saya udah tekankan lagi, kalau Anda tidak punya hati, nggak akan betah di PSI, udah pasti. Cepat lambat, nggak usah dikeluarin dari partai, kalian akan keluar sendiri. Kalau niat kalian gabung ke PSI itu bukan karena kalian ingin melayani masyarakat. Kalau niat kalian cuma yang lain-lain, tanpa ada niat dasar melayani masyarakat, cepat lambat kalian nggak tahan di PSI. Oh, saya niatnya di sini supaya saya punya kekuasaan, supaya saya bisa gaya-gayaan nih. Saya pejabat, pengurus partai. Oh, saya pengen cari duit. Kalau itu niat kalian, nggak akan lama di PSI, nggak akan betah. Tapi kalau niatnya memang melihat PSI sebagai kesempatan kalian bisa berkiprah untuk orang-orang sekitar, tolong orang, dengan ada akses kekuasaan kita punya 8 anggota dewan, baru kalian akan bisa bertahan di PSI. Nah, itu 2020, tema besarnya seperti itu. Tapi setiap hari, setiap bulan kita selalu berpikir, walaupun di tengah pandemi, ya itu juga cukup mengganggu konsolidasi kita, tapi ya kita tetap jalan gitu. Setiap saat kita selalu memikirkan apakah organisasi kita ini cukup kuat, cukup solid. Prinsipnya, kalau pohon itu akarnya kuat, mau ada hujan badai segala macam pun, dia akan tetap tahan dia, karena dia mengakar gitu. Itu organisasi kita harus mengakar tuh. Internal kita harus kuat. Dari luar mau ditembakin segala macam, selama kita organisasi kita kuat, mengakar ke bawah, satu visi, digoncang seperti apapun tidak akan rubuh gitu. Nah, itu prinsipnya. Menjadi partai yang kuat supaya ALEK kita bisa kerja dengan baik, supaya kita juga tahan banting, dan itu sudah kita wujudkan. Sisanya rapi-rapi selalu pasti adalah kita nggak pernah sampai titik yang sudah sempurna. Nah, masuk ke 2021 ini fokusnya bergeser. Apakah nggak ada konsolidasi internal? Tetap ada konsolidasi internal. Tapi fokus utama kita yang selalu ada di benak kita adalah bagaimana PSI sekarang saatnya ekspansi keluar. Itulah kenapa kita mengangkat tema sinergi bareng bangun Jakarta. Dan ini penting, konsolidasi internal itu sudah selesai, fraksi kita sudah kuat, organisasi kita sudah kuat, karena kalau kita mau ketemu pihak luar, pihak eksternal, kita mau roadshow ketemu partai lain, ketemu tokoh-tokoh masyarakat, ketemu ormas-ormas dan asosiasi-asosiasi, ketemu kalangan dunia usaha, ketemu UKM-UKM. Kalau mereka melihat PSI ini partai yang lemah, ini PSI kropos dalamnya. Kita ini nggak akan dianggap. Kita datangnya sebagai anak-anak kecil aja di mata mereka. Tapi setelah sudah ada sepak terjang PSI, nah sekarang kalau PSI datang kemana-mana, ketemu sama tokoh partai-partai lain bahkan, saya sebagai ketua DP bisa merasakan gitu. Ada satu rasa segan, ada satu rasa respect, ada juga satu rasa, mungkin kalau mereka merasa terancam dengan PSI, ada rasa takut gitu. Bahwa kita ini bukan sekedar anak-anak ingusan yang kebetulan punya 8 kursi di DKI Jakarta. Kita ini kekuatan politik, dan kita punya taring, kita punya kekuatan, dan kita berani. Jadi ketemu pihak luar, sama kayak politik luar negeri kan, Indonesia tidak akan dihargai bangsa-bangsa lain, kalau bangsa lain melihat, Indonesia dalamnya demo-demo terus, ribut-ribut terus, ini negara mau jadi khilafah atau enggak jelas. Gitu. Itu kenapa apa yang Pak Jokowi lakukan, di internal ya memang harus kuat. Bangsa kita tidak akan dipandang sama bangsa luar, bangsa lain, kalau di dalam negerinya sendiri, politik dalam negeri sendiri berantakan. Itu kan prinsip dasar. Politik luar negeri hanya bisa kuat kalau politik dalam negerinya sudah kuat. Nah, kita di PSI juga sama. Kita mau bisa ketemu dengan pihak-pihak sendiri yang berantakan, sendiri pengurusnya kagak jelas, lu mata duitan semua isinya, lu ngurus reses aja kagak bisa, ya kita mau bahas apa ketemu pihak luar? Nah, jadi sudah kita bereskan dulu. Itu fokus 2020. 2021 ini saatnya kita, dan pesan yang kita sampaikan apa? Kami siap. Kami sudah membuktikan bahwa kami kerja. Jadi Bapak Ibu, tokoh-tokoh, komunitas-komunitas, pelaku usaha bertukar pikiran sama PSI. Ayo kita perjuangkan. Bapak Ibu punya concern apa, kita perjuangkan. Kalau kita nggak kuat, mereka akan bilang, ngapain ngomong sama PSI? Emang PSI bisa perjuangkan apa? Lu kan anak-anak kecil gitu. Nah, tapi sekarang kita udah menunjukkan, kita berani. Bongkar-bongkar anggaran janggal, kita berani. Digebukin di
mana-mana kita juga siap-siap aja, kita tahu konsekuensinya. Tapi sekarang let's get to work gitu kan. Dan kita pengen kerja bareng saudara-saudara Bapak Ibu semua gitu. Jadi ada wibawanya sebagai satu institusi dan kekuatan politik di ibu kota. Jadi kami mengajak komunitas-komunitas ini ekspansi eksternal ya, konsolidasi eksternal. Ayo, apa sih yang kalian ingin perjuangkan? Sekarang PSI siap jadi kendaraan kalian. Itu PR PSI di tahun 2021. Bagaimana menjadikan PSI ini partai milik masyarakat. Supaya para komunitas ini melihat PSI, mereka melihat, oh, saya punya partai politik yang akan menyuarakan suara saya. Walaupun saya kemarin nggak pilih PSI, misalkan. Saya mungkin pilih partai lain 2019, tapi sekarang PSI yang datang ke kita. PSI yang bilang akan memperjuangkan. PSI yang membuka komunikasi. Nah, ini kita pengen tunjukkan bahwa ownership PSI bukan cuma di tangan pengurusnya. Itu aja penting, karena seringkali partai-partai itu pengurusnya sendiri nggak merasa memiliki partainya. Cuma elitnya doang yang punya. Tapi kalau PSI sudah konsolidasi internal, semua pengurus kami punya visi yang sama. Paham perjuangannya apa. Nah, sekarang bukan cuma pengurus kami yang harus merasa memiliki partai ini, tapi juga masyarakat luar. Bagaimana caranya masyarakat luar itu merasa memiliki PSI. Bagaimana masyarakat luar ini merasa suaranya ada yang memperjuangkan. Nah, itu ekspansi eksternal 2021. Gitu, Bro Gabriel. Itu 2021. Ini langsung lanjut tahun-tahun depannya atau 2021 dulu nih? Mungkin aku mau tanya ya, terkait 2021. Menarik ya, bagaimana sistematika yang PSI Jakarta bentuk untuk menuju 2024. Terlebih langkah-langkah yang sudah dipikir di tahun 2021 ini untuk melakukan ekspansi eksternal perlu di dalamnya rapih dulu gitu, Bro Mike. Baik, mungkin setelah kita membahas ekspansi eksternal, ketemu dengan pihak luar, kita berbicara mengenai wacana yang mungkin sering terdengar ya, tapi belum jelas kepastiannya, yaitu Pilkada 2022. Bro Mike sendiri bisa menjelaskan nggak kepada kita bagaimana PSI menyikapi hal ini gitu loh, baik itu mungkin kan langkah-langkah PSI ini menjadi langkah-langkah yang baru lah kalau misalnya kita bisa lihat di perpolitikan Indonesia. Kira-kira ada langkah-langkah yang bisa Bro Mike ceritakan nggak kepada kita bagaimana PSI Jakarta menyambut kalau misalnya jadi Pilkada 2022? Oke, thank you pertanyaan Bro Gabriel. Ini gambar saya freeze nggak? Enggak ya? Tadi nge-freeze Bro Mike. Sekarang Kalau udah. sekarang enggak ya? Oke, Ya. baik. Ya, jadi kalau sampai ada Pilgub DKI tahun 2022, yang kita mau lakukan pertama kita harus pastikan pengurus kita siap. Gitu. Itu lanjutan dari konsolidasi yang kita lakukan tahun lalu, dan ini juga saya tekankan selalu ke kepengurusan kita. Nah, ini kenapa penting? Contoh reses nih. Reses kan kita melibatkan pengurus. Ini juga uji coba gitu. Kalian kalau tidak bisa mengelola kegiatan seperti reses, jangan harap nanti bisa mengelola kegiatan kampanye. Karena itu jauh lebih besar skalanya, dan juga perputaran uangnya jauh lebih besar. Gimana kita menjaga integritas di hal kecil kalau kita tidak mampu? Gimana kita mempertahankan integritas kita di hal yang besar? Pilgub DKI itu perputaran uangnya gila-gilaan itu, ratusan miliar, mungkin triliunan rupiah, lebih ke triliunan rupiah sih daripada ratusan miliar. Jadi itu kita mempersiapkan dulu nih secara internal, karena ini kita harus pahami kontes Pilgub itu adalah kontes yang sangat besar sekali. Itu udah setelah Pilpres itu kedua lah, kita semua ingat lah 2017 kerasnya seperti apa 2016 ke 2017. Jadi PR saya sebagai ketua DPW sebelum bicara cari cagup siapa yang PSI akan usung dan seterusnya gitu. Saya harus pastikan dulu internal PS ini siap atau enggak. Yakinlah, ini kalau ada pengurus-pengurus PSI di sini nih yang ikut mendengarkan, yakinlah badai yang akan dihadapi PSI menuju Pilgub jauh lebih besar dari semua yang pernah kita hadapi. Itu udah pasti. Apalagi Pak Jokowi udah periode kedua udah selesai. Kalau sampai 2022 itu ada Pilgub DKI, itu akan menjadi Pilgub yang menentukan sekali siapa Presiden Indonesia berikutnya. Jadi siap-siap aja, badainya sangat besar. Manuver-manuver politiknya sangat besar. Nah, itu yang saya rasa perlu saya pastikan pengurus-pengurus kita siap. Yang kedua, setelah internal kita siap nih, fraksi sama organisasi siap untuk menyambut kontes Pilgub. Yang kedua adalah bagian dari konsolidasi eksternal tadi. Kita harus bisa memahami, baca peta juga, baca peta politik.
Dan itu saya juga udah mulai melakukan dengan kepengurusan di DPO itu untuk buka komunikasi politik. Bahkan sekarang undang-undangnya belum diketok pun, kita udah mulai buka komunikasi. Buka komunikasi untuk cari tahu nih, kira-kira ada sosok-sosok mana sih yang kepikiran maju di DKI Jakarta. Kemudian pertimbangan-pertimbangan dari tokoh-tokoh ini apa aja sih? Apa aja sih yang akan menjadi isu besar di Jakarta di dalam Pilgub ini. Jadi kita juga, oke, kita mungkin boleh aja kita berani ya. PSI Jakarta ini isinya banyak orang-orang yang berani, idealis, tapi tidak boleh kita merasa udah paling paham. Kita perlu banyak sekali masukan, apalagi konteksnya Pilgub. Yang terjadi di Pilgub ini menentukan nasib Indonesia juga gitu. Jadi harus jangan sampai kita salah ngomong, salah bersikap, itu dampaknya sangat besar. Itu hal kedua yang kita lakukan. Yang ketiga, ini sedang kita pikirkan soal konvensi. Jadi PSI itu kan partai yang kita dari tahun Pilkada serentak 2020 pun menjalankan konvensi. Ini banyak feedback ya soal konvensi yang sudah kita lakukan di Surabaya, di Tangsel gitu. Jakarta ini panggungnya sangat besar. Kalau sampai PSI bikin konvensi, saya yakin yang daftar banyak sekali. Apalagi 8 kursi. Dan kita menawarkan di PSI tidak ada mahar. Nggak ada mahar. Itu otomatis saya yakin banyak orang yang kompeten dan ambisius pasti akan tertarik gitu untuk maju dari PSI ya. Nah, pertanyaannya konvensi seperti apa yang bisa menunjukkan kredibilitas dan objektivitas sehingga orang-orang luar biasa dari seluruh Indonesia itu akan ikut mendaftar. Nah, itu juga persiapannya saya rasa nggak sesederhana bilang, oh kita mau bikin konvensi. Konsepnya gimana, tahapannya gimana, itu semua harus sudah jelas. Kriterianya seperti apa? Apakah di konvensi ini siapa yang punya hak suara? Apakah hanya elit PSI? Apakah pengurus-pengurus PSI sampai akar rumput? Apakah anggota PSI juga punya hak suara? Atau jangan-jangan non-anggota PSI juga punya hak suara di dalam konvensi PSI? Itu banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Dan harus jelas sebelum konvensi itu dibuka. Karena kalau di tengah jalan baru diperjelas, bisa ngamuk yang ikut konvensi. Seolah-olah nanti, wah ini berubah-ubah nih aturannya nih. Jadi malah curiga dengan konvensinya. Jadi itu nggak boleh sama sekali berantakan atau asal-asalan. Dan itu perlu waktu. Dan itu sudah mulai kita pikirkan dari sekarang soal konvensi tersebut gitu. Belum lagi kemungkinan kalaupun kita konvensi, kan PSI cuma 8 kursi. Otomatis harus koalisi dengan partai-partai lain. Apakah pemenang konvensi ini bisa juga kita bikin sistem yang menang konvensi bukan 1 orang, bisa juga 3 orang. Untuk mengantisipasi kalau nanti di dalam manuver politik di atas, cari koalisi kan nggak sederhana. Kalau kita 1 orang, terus dia nggak bisa berkoalisi, nggak ada yang menyambut, malah nggak ada yang kita dukung gitu kan. Jadi banyak sekali faktor yang harus dipikirkan dari sekarang menuju Pilgub. Pertama yang tadi soal internal, pasti, eksternal juga pasti. Yang ketiga sendiri sistem penentuan siapa yang akan diusung oleh PSI. Dan PSI punya 8 kursi. Itu saya rasa jumlah kursi yang cukup signifikan. Dan bisa sangat menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang akan menang. Terlebih PSI kan partai oposisi ini di Jakarta. Ini juga keyakinan saya ya. Otomatis orang lihatlah bahwa nilai jual PSI itu bukan hanya kursinya doang. Kursi kami boleh aja cuma 8. Tapi gaungnya PSI, pengaruhnya PSI di Jakarta saya rasa sudah setara dengan partai yang kursinya 15 atau lebih. Yang kursinya 2 kali lipat. Karena kita partai boleh aja 8 kursi, tapi gaung kita berkali lipat. Nah, itu nilai tawar kita juga dalam nanti mencari koalisi di Pilgub. Nah, semua ini kita perlu sangat bijak gitu. Jadi ya ini proses yang nanti saya pasti melibatkan pengurus-pengurus kita juga. Gimana nih yang terbaik nih? Perlu sangat bijak ini. Ini hal yang sangat tidak sederhana. Itu sih soal Pilgub. Baik, kita berharap banyak dari PSI Jakarta karena kalau misalnya kita lihat konvensi di Tangsel, di Surabaya yang diadakan oleh PSI itu seru gitu ya. Banyak orang yang mendaftar dari PSI karena mungkin dilihat PSI memiliki mungkin kalau di Tangsel 1 fraksi, mungkin kalau di Surabaya juga 1 fraksi gitu. Jadi kita bisa lihat pertarungan ide dan pertarungan gagasan di konvensi ini. Baik, mungkin terima kasih Bro Mike sudah menyampaikan terkait yang konvensi dan menyambut Pilgub. Tapi ada juga nih salah satu challenge yang lumayan mungkin menyita perhatian PSI Jakarta, yaitu verifikasi partai.
Bro Masudi sebagai asisten eksekutif organisasi mungkin bisa menjelaskan gitu, apa sih yang bakal dihadapi oleh PSI dalam menghadapi verifikasi partai di tahun 2021 ini? Silakan Bro Masudi. Baik, mungkin saya agak singkat nih terkait dengan verifikasi, karena waktunya juga terus berjalan. Untuk verifikasi, jadi seperti yang sebelumnya, nanti dari KPU itu akan melakukan verifikasi berkas di partai politik. Nah, beberapa hal seperti kantor, kemudian surat-surat, rekening, dan lain-lain itu akan diverifikasi mulai tahun ini gitu. Jadi KPU mulai nyicil di tahun ini untuk verifikasi ke partai-partai politik. Nah, untuk teman-teman yang hadir di sini, yang paling penting itu sebenarnya kalau diverifikasi partai politik ini ada target anggota gitu. Jadi setiap partai politik ini akan ada minimal anggota untuk bisa lolos verifikasi ini gitu. Nah, teman-teman yang di sini kalau misalkan tadi udah diceritakan terkait dengan PSI, kita punya sejarah yang bagus, track record yang bagus, kemudian visi juga besar. Nah, nanti harapannya di teman-teman juga ini udah cukup jelas dan fokus kita sekarang ekspansi eksternal, harapannya teman-teman bisa join menjadi anggota PSI supaya nanti PSI ini juga bisa lancar verifikasinya dan lolos juga di verifikasi ini gitu. Mungkin itu sih Bro Gabriel sekilas terkait dengan verifikasi. Bro Gabriel masih mute. Oh ya, maaf. Ya, seperti disampaikan oleh Bro Masudi, kita berharap teman-teman pengurus maupun para teman-teman yang mungkin tertarik dengan PSI tapi belum bergabung dengan PSI bisa mendaftar di link yang ada di kolom chat untuk mendaftar menjadi anggota supaya PSI dapat lolos verifikasi partai politik gitu ya. Oke, mungkin berlanjut tahun 2021 mengenai ekspansi eksternal sudah kita bahas secara penuh. Yang menarik lagi nih mungkin bagi teman-teman yang melihat PSI Jakarta yaitu perekrutan caleg di tahun 2022, di mana PSI sudah menyiapkan 2 tahun sebelumnya untuk orang-orang yang ingin istilahnya nyalek gitu melalui PSI untuk bergabung, untuk istilahnya memakai PSI sebagai kendaraan politiknya menuju DPRD DKI Jakarta. Mungkin Bro Michael sendiri bisa menjelaskan mengenai perekrutan caleg ini kepada teman-teman yang hadir di Info Session malam ini. Oke, ya, baik Bro Gabriel. Jadi memang 2022 itu fokus utama PSI adalah seleksi dan kaderisasi caleg. Itu di tahun 2022, walaupun pemilunya masih April 2024. Tapi saya berkomitmen 2022 kuartal pertama, jadi sebelum bulan Maret, entah di Januari, entah di Februari, entah di bulan Maret, PSI akan membuka pendaftaran caleg 2024. Jadi 2 tahun sebelumnya. Tentu proses seleksinya sendiri bisa mungkin 6 bulan. Atau mungkin bisa ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan nanti kita lihat. Tapi sudah kita mulai dari awal 2022. Kenapa? Pertama, kami punya keyakinan besar, ya ini moga-moga tidak dianggap sombong ya, tapi PSI Jakarta punya keyakinan besar bahwa perjuangan kami di Jakarta ini adalah suatu perjuangan yang akan semakin kuat dari tahun ke tahun. Kami punya keyakinan bahwa harapan masyarakat, kerinduan masyarakat untuk ada perubahan besar di Jakarta, untuk benar-benar ada suatu kekuatan politik yang melibatkan publik, yang punya penekanan terhadap transparansi dan juga mengawal uang rakyat, itu akan semakin besar. Kalau 2019 kemarin pemilih PSI aja sudah 404.000, PSI sudah partai keempat terbesar, padahal ini partai yang nggak punya rekam jejak. Sebenarnya ya, PSI ini partai yang nggak punya rekam jejak. Kalau ada yang mengkritisi kemarin, ngapain pilih PSI? Ini partai nggak jelas rekam jejaknya apa. Betul. 2019 kemarin pada saat kami kampanye, jualan kami apa? Cuma sekedar harapan apa yang akan kami lakukan perjuangkan di tahun ke depan kalau kami terpilih gitu. Itu pemilu kemarin. Tapi menuju pemilu 2024, nanti yang akan terjadi apa? Orang-orang sudah bisa melihat bahwa
hanya dengan 8 kursi saja di Jakarta, PSI berhasil konsisten dan bersuara keras. Jelas rekam jejaknya apa. Dan ini satu teori yang kami percaya, sangat percaya di PSI. Kalau mau uji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Dan saya berani bilang sekarang, walaupun baru 1 tahun ya, dan tentu kami sebagai partai akan berusaha menjaga konsistensi ini ya, supaya nggak kepleset, supaya nggak berubah, bergeser ke bawah arus. Gitu. Bahwa kalau mau menguji karakter seseorang, beri kekuasaan. Kami sudah diberi kekuasaan, walaupun sedikit, 8 kursi. Nasional nggak nembus 4%. Tapi dengan hal sedikit yang sudah dipercayakan itu kepada kami menunjukkan karakter kami. Silakan kalau ada yang mau nyinyir, nggak apa-apa. Ini demokrasi, artinya yang suka PSI ada, yang nyinyir sama PSI juga ada. Tapi saya yakin banyak orang-orang yang ada di tengah, yang punya harapan ada perubahan, tapi masih nggak yakin. Memilih partai yang lama, dunia kayaknya banyak banget yang korupsi nih. Pejabat-pejabatnya korupsi nih. Tapi memilih partai yang baru, PSI, ini beneran bisa dipercaya atau cuma ngibul doang? Kan banyak nih yang di tengah-tengah nih. Akhirnya kebanyakan dari mereka pilih partai lama. Karena naluri manusia lebih baik pilih yang udah keukur deh daripada kucing dalam karung. Ya kita terima kasih, kami sangat terima kasih nih sama 404.000 warga Jakarta yang pilih kami. Yang memberikan kami kesempatan dari teman-teman, ada yang pemilih PSI 2019. Ini masih jelas ya gambarnya ya? Suaranya masih masuk, Bro Mike. Gambarnya agak nge-freeze. Sekarang masih nge-freeze nggak? Ya, sedikit. Oke, sebentar. Oke, mungkin ini ada beberapa yang pakai internet, jadi oke, sampai mana tadi? Sampai mana, Bro Gabriel? Mengenai apa namanya, yang memberikan orang kekuasaan dan bagaimana berterima kasih kepada ya, kami berterima kasih. Jangan-jangan dari teman-teman di sini ada juga yang milih PSI 2019 bukan karena yakin dengan PSI, tapi karena iseng. Nih orang-orang nih ngomongnya gede banget. Udahlah, gue coba aja lah. Gue nggak percaya nih mereka bisa buktiin, tapi gue coba aja lah, gue kasih kesempatan deh. Mungkin banyak teman-teman begitu, nggak benar-benar percaya PSI, tapi ya daripada pilih yang lain yang udah lama, ya udahlah coba aja pilih yang baru. Tapi intinya apa? Banyak orang tuh yang sebenarnya bimbang. Dan dari banyak yang bimbang ini mungkin jadi golput. Nggak mau pilih aja lah, daripada bingung, mau pilih lama, pilih baru, apa bedanya lah, sama aja lah semua partai. Tapi dengan kita sudah menunjukkan karakter kami, walaupun banyak lah ya, kami juga masih muda, masih banyak harus diperbaiki ya. Masih banyak yang harus kami kembangkan gitu ya. Tapi kami cukup yakin bahwa kami sudah banyak membuktikan. Dan kami berharap menuju 2024 nanti lebih banyak yang percaya. Nah itu kepercayaan kami bahwa ini gerakan tambah besar, setidaknya di Jakarta. Akibatnya apa? Yang optimis bahwa PSI kursinya nambah itu pasti tambah banyak. Orang yang tadinya nggak kepikiran masuk politik, sekarang mungkin jadi merasa, oh ini bocah ini aja bisa. Ini namanya William Aditya Sarana, bahkan dilantik anggota dewan, masih status mahasiswa, belum wisuda, udah dilantik anggota dewan. Wisudanya Bro William itu 1 minggu setelah pelantikan Bro William sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka aja bisa, kenapa gua nggak bisa? Oh ini betul, PSI konsisten, partainya nggak motong-motong gajinya dan juga nggak nyuruh-nyuruh korupsi, bahkan benar-benar dijagain, dibantu. Saya mau masuk politik kalau begini ceritanya. Jadi kami yakin yang akan daftar jadi caleg di Jakarta itu pasti akan banyak. Dan itu kenapa 2022 kami mau seleksinya lebih awal, jangan nanti tunggu 2023 seleksi, tapi dari 2022 supaya apa? Nanti begitu banyak orang yang daftar, kita bisa pastikan nggak yang daftar ini mereka benar-benar idealismenya sama, atau jangan-jangan mereka ini cuma nebeng aja nih, karena merasa, oh PSI kursinya tambah banyak, gue maju dari PSI aja deh, daripada dari partai yang lain. Tapi nanti waktu kampanye gue keluar duit juga nih, gue mau politik uang. Dan membaca itu kan nggak mudah. Jadi sistem seleksi kami nanti harus benar-benar lebih baik, ada kehati-hatian dan lebih menyeluruh. Kemudian setelah seleksi caleg tersebut, kami juga perlu melakukan ini, kaderisasi. Karena tujuan kami menjadi partai terbesar. Kalau sampai kejadian, ya siapa tahu ya, mungkin nggak kejadian, mungkin juga kejadian.
kalau memang betul PSI dapat 27 kursi, maka kami harus siap benar-benar memegang amanah yang lebih besar. Dan semua 27 anggota dewan yang dari PSI itu harus langsung siap hari pertama kerja. Bukan cuma itu, benar-benar memimpin jalannya pembahasan anggaran. Dan itu kita begitu dilantik, pembahasan APBD untuk tahun berikutnya langsung untuk hitungan 1 bulan langsung bahas APBD. Itu harus benar-benar ada gebrakan. Jadi persiapannya nggak main-main. Nah, itu kenapa 2022 kita akan buka pendaftaran caleg dan kita akan mulai kaderisasi dari sana. Gitu, Bro. Baik, sepertinya makin banyak yang tertarik nih untuk mencoba nyalek dari PSI ya setelah paparan dari Bro Mike barusan. Bro Mike, bisa dijelaskan nggak kira-kira apakah yang maju dari PSI ini, maksudnya dari seleksi caleg ini harus menjadi anggota atau tidak gitu, Bro Mike? Terlebih dahulu, maksudnya anggota lama atau misalnya baru boleh gabung saat itu atau masih ke-mute, Bro Mike? Oke, kalau maju dari caleg pasti harus jadi anggota. Itu udah pasti. Tapi apakah PSI nanti mewajibkan semua orang itu sudah menjadi anggota PSI dengan waktu sudah cukup lama? Ini Bro Gabriel, kalau gua suaranya putus-putus atau videonya, please kasih tahu ya supaya mungkin gua ganti koneksi pakai tethering aja. Oke, suaranya masih jelas, Bro Mike? Gambarnya nggak jelas. Gambarnya agak sedikit delay. Gue ganti HP aja ya. Sebentar ya. Baik, mungkin teman-teman sudah mendengar paparan dari Bro Michael barusan bahwa PSI selama bekerja setelah terpilih di tahun 2019 malah memberikan layanan terbaik bagi para anggota legislatifnya mereka. Mungkin bisa kita lihat di sini, walaupun PSI tidak memiliki rekam jejak, tapi dapat mempertahankan konsistensinya selama 1 tahun ini. Mungkin teman-teman yang ingin daftar dari yang KTP-nya di Jakarta, bisa silahkan mendaftar di link yang sudah diberikan tadi. Mungkin saya kirim lagi kali ya, supaya teman-teman bisa lihat sambil menunggu Bro Mike, mungkin iseng-iseng daftar itu tuh. Sebentar ya. Mungkin bisa dilihat di kolom chat, bagi yang tertarik untuk mendaftar PSI Jakarta yang memiliki KTP Jakarta bisa membuka link tersebut, psi.id/menjadi anggota. Sambil kita menunggu Bro Mike ya. Gabriel, di-unmute dulu. Oh iya, minta maaf. Oke, ada pertanyaan nih. Anggota lama harus daftar ulang lagi ya, Bro. Mungkin dapat dicek di Sekretariat PSI Jakarta, apakah keanggotaannya masih aktif atau tidak. Mungkin kalau misalnya sudah harus daftar ulang lagi, bisa menghubungi Sekretariat. Nanti pasti dibantu oleh Sekretariat. Kartu anggota bisa didapat bagaimana? Nanti didaftarkan dulu ya, terus kemudian akan dicetak oleh Sekretariat DPW PSI Jakarta dan dibagikan melalui pengurusan mungkin tingkat DPD, DPC, dan DPRT gitu. Oke. Baik, Bro Michael sudah bergabung Ya, kembali. HP lebih jelek kayaknya koneksinya, jadi tetap saya coba pakai wifi aja deh. Nanti kalau masih kurang kondisi ya udahlah. Ini lancar kok Bro Mike sekarang. Oke, sip. Ya. Bagus. Oke. Ya, jadi kalau untuk menjadi caleg PSI, kita partai terbuka. Artinya Anda tidak harus pengurus PSI atau mungkin anggota PSI sudah 5 tahun atau berapa tahun untuk menjadi seorang calon anggota DPRD. Yang pasti adalah Anda ini punya visi yang sama atau enggak. Pola pikirnya bagaimana, itu yang lebih penting bagi kami sih. Anda ini orang kerja atau bukan.
Kita juga nggak pengen sekedar orang yang aktivis cuma jago kritik doang, tapi giliran kerja males gitu. Kita nggak mau kayak begitu. Jadi harus punya integritas, punya visi yang sama, dan juga mau kerja gitu. Nah, ini juga mungkin akan jadi pertanyaan. Tentu sistem seleksinya belum kami finalkan ya. Maksudnya kami juga pasti tahun 2021 ini kami siapkan sehingga 2022 begitu diumumkan langsung jalan gitu ya. Tapi kami juga tidak mau seperti soal ada preferensi ya. Maksudnya harus kayak kalau pengurus-pengurus diutamakan nggak juga gitu. Tapi ada keuntungannya kalau jadi pengurus PSI. Keuntungannya apa? Anda sudah lebih mengenal sistem kerja di PSI. Anda sudah lebih mengenal jaringan-jaringan di PSI sehingga pada saat Anda nyalek, Anda udah tahu gimana caranya bisa memaksimalkan kampanye kalian gitu. Jadi saya sih tetap menyarankan untuk teman-teman yang memang ada niat nyalek itu nanti jangan cuma menunggu 2022 baru daftar. Tapi kalau memang udah yakin untuk mau nyalek ya dari sekarang coba kalian pastikan benar gak kalian ini satu pemikiran dengan PSI. Dan supaya kalian juga udah mulai membangun kesiapan kalian dari sekarang. Dengan Anda bergabung sebagai pengurus di partai, otomatis akan sering dapat update dari organisasi kami. Dari PSI, isu-isu terkini Jakarta apa. Yang sedang kami lewati pertimbangan kayak soal RKT, kita tuh rapat beberapa kali loh sama pengurus-pengurus sampai level kecamatan. Soal isu kenaikan gaji itu tuh. Jadi kalau kalian jadi pengurus PSI, kalian tuh lebih update. Dan itu lebih memantapkan persiapan kalian juga. Jadi saya menyarankan kalau memang sudah ada niat untuk nyalek dan sudah cukup yakin akan dari PSI, lebih baik segera cari cara untuk mulai terlibat dari sekarang, supaya kalian nggak benar-benar mulai dari nol nanti. Tapi nggak ada kewajiban harus jadi pengurus baru bisa jadi caleg. Baik, terima kasih Bro Mike. Mungkin dari sistem PSI yang membuka sistem perekrutan caleg secara terbuka dan menjaring orang-orang terbaik gitu ya. Harapannya di tahun 2024 PSI dapat memenangkan kursi sebanyak-banyaknya ya. Visinya 27 ya Bro Mike ya. Harapannya teman-teman juga dapat berpartisipasi aktif yang mungkin memiliki visi dan mungkin yang tadi sesuai Bro Mike jelaskan bahwa wah gue banget nih, gue bisa banget nih jadi caleg. Nah mungkin bisa mulai dari sekarang dengan mendaftar menjadi anggota. Baik, mungkin kita buka dulu ya tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kita lihat dari tadi banyak partisipasi yang baik di komen maupun ada yang raise hand gitu. Nah mungkin silahkan Bro Michael A untuk bertanya jika ada pertanyaan. Baik. Ya, halo, nama saya Michael ya dari. Ya, halo. Masih ke mute Bro Michael. Mungkin saya bantu ya. Ya, silakan Bro Michael. Ya, udah kedengeran? Ada beberapa nih kebetulan saya dari Kelapa Gading dan ya kemarin pas session Anthony juga ini saya juga salah satu pendukung Bro Anthony kebetulan waktu itu datang kampanyenya dia Kelapa Gading. Jadi tadi kan kalau Bro Mike bilang ada orang yang asal nyoblos segala macam gitu lah ya. Kalau saya memang mencoblos Bro Anthony khususnya karena kebetulan saya baru kenal dia, yang lain nggak kenal kan. Dan itu pun kenalnya karena pemaparan tersebut yang menurut saya isinya bagus ya, di mana PSI akan memperjuangkan sekalipun suaranya kecil paling tidak menggoyang ya kan, atau bagaimanapun strategi kalian itu saya lihat itu bagus yang dipaparkan oleh dia, dan itu yang saya dukung. Dan saya benar-benar ya, maksudnya saya memang coblos dia dan saya menggerakkan teman-teman saya paling tidak yang di RT RW, alumni sekolah dan segala macam itu untuk ini ada partai baru ya kan, segini segala macam itu tentunya saya mendapat ini dari teman-teman juga kan, antar suaranya terbuang segala macam. Tapi ya dari itu Anthony juga dari pembahasannya di session yang Anthony waktu itu dia bagus. Jadi masalah suara terbuang itu perspektif. Jadi yang lebih penting itu bagaimana kita benar-benar yakin kalau kita nyoblos si A, si B, si C ya kan, itu benar-benar suatu partai dan orang yang memang betul-betul layak lah untuk dipercaya. Dan mungkin bukan malah figur yang kayak tadi haus kekuasaan segala macam. Menurut saya hal-hal seperti itu akan semakin dijauhi oleh tadi yang orang golongan put ya istilahnya, atau yang ragu-ragu gitu.
banyak orang sebenarnya pingin Jakarta maju, Jakarta ini segala macam. Cuma kan mereka masih terbelenggu dengan misalnya SARA ya kan, atau preferensi orang tuanya biasa nyoblos yang warna ini atau segala macam lah. Saya rasa bagusnya ya PS itu fokus ke kayak tadi. Jadi janji yang sudah dibuat ya kan, yang sudah baik, SOP-nya sudah baik itu diterapkan ya kan, terus dicatat, kayak dibuat semacam presentasi atau mungkin kayak slides atau apa di website kalian. Jadi bagi masyarakat ataupun kita kalau mau referensi teman PS itu apa sih, itu jelas gitu. Web yang sebelah mana atau ada PDF dokumen apa yang kita bisa kasih lihat. Karena kan nggak setiap orang bisa ngomong pinter, itu satu, bisa meyakinkan. Terus kedua juga nggak setiap orang bisa ngomong, atau informasi kan banyak sekali ya. Nggak mungkin kita ada kesempatan ketemu si teman ini ngobrol 1 jam cuma ngomongin PSI doang, bukan demi sih, maksudnya kan kita memperjuangkan bersama. Tadi yang disebut Bro Mike seperti membuat masyarakat merasa memiliki partai, dalam arti memiliki involve ya, maksudnya belong gitu kan. Jadi bukan memiliki owning tapi kayak belong gitu. Itu sesuatu yang sangat baik gitu loh. Jadi orang nyoblos partai X ini bukan semata-mata karena gila atau mati-matian ngefans sama si siapa-siapa, enggak, tapi karena memang tahu di partai atau di caleg-caleg tersebut kan sudah terbukti dengan benar, dengan baik lah, maksudnya mereka memperjuangkan anggaran ya kan, mereka berani lawan korupsi ataupun hal-hal yang berbau melawan anggaran, dan oleh sebab itu kan berharap supaya pada pemilihan berikutnya itu bisa mendapat lebih banyak supporter atau suara demi mengawal anggaran itu tadi, atau mengawal suara rakyat ya, bukan cuma anggaran doang kan. Terus juga kayak beberapa kita kasih masukan misalnya tentang banjir atau apa, itu sangat baik ya dilakukan oleh teman-teman yang dari Kelapa Gading. Saya sih melihatnya seperti itu, walaupun saya pribadi juga jujur aja saya nggak ngeliatin website dan Instagram kalian tiap hari ataupun tiap minggu ya tentunya. Tapi secara umum saya lihat itu udah bagus, dan saya berharap mungkin tadi bisa ada semacam kayak QA dokumen saya PDF ataupun tadi slide-slide yang bisa dengan mudah diklik. Jadi kalau saya mau bercerita ke teman-teman kita, share tentang PSI atau whatever, saya tinggal merefer dia gitu ke link-link tersebut. Jadi di mana para orang baru yang nggak tahu atau mungkin tadinya ragu atau mungkin dari pihak lawan ya kan atau apalah, mereka bisa baca di waktu mereka tenang lah istilahnya, tanpa kita harus berdebat saya dengan dia nanti jadi berantem kan banyak sekali ya seperti itu. Terus satu masukan lagi dari tadi kan penekanannya supaya orang menjadi caleg. Halo. Lanjut Bro, kedengaran. Ya, oke. Tadi ada beberapa penekanan mengundang warga atau apa sih, simpatis. Kalau istilah saya sih simpatisan gitu ya. Karena nggak semua orang kayak idealnya ingin menjadi anggota. Kita punya dididik di negara yang takut politik. Saya juga begitu tadi. Dulu waktu saya chat sama Bro Antoni aja awal-awal, walaupun saya yang coblos dia gitu, saya mau join aja, masukin nomor KTP itu di ini agak takut-takut gitu. Tapi ya udahlah, saya agak nekat, saya biarin aja. Jadi intinya kan, oh ternyata enggak, setelah masukin nomor nggak diganggu atau whatever kan istilahnya tetap. Jadi kalau ke saya kadang istilahnya lebih suka bilang kalau orang umum tuh gimana membuat mereka menjadi paling tidak kayak bersimpati atau simpatisan, karena nanti otomatis atau pelan-pelan dia akan menjadi anggota, menjadi member. Yang penting tadi kayak slide-slide ataupun apa tools-toolsnya itu ada gitu. Kalau enggak susah juga gitu. Kadang kita menjelaskannya panjang lebar, kita juga nggak ingat kan kebaikan PSI itu apa saja, hal-hal yang sudah sampai diperjuangkan, sudah sampai diituin satu anggota DPR ya kan, dianaktirikan oleh satu anggota DPR segala macam, itu prestasi yang bagus menurut saya. Tapi kalau tidak dilistkan dalam tadi kan suatu kayak semacam dokumen gitu kan, yang bisa kita sebarkan ke teman-teman ya tadi kan online atau apa, kadang jadi susah nyebutin satu-satu kan, nggak mungkin kan tadi kan seperti saya sudah bilang. Tapi paling tidak pada saat mereka mungkin tenang, mungkin mereka bisa, oh ada kiriman nih dari teman kita gitu kan, apa sih gitu kan, mungkin bisa lihat secara pribadi. Terus juga tadi kan ditekankan supaya member bertambah, supaya orang bukan dipancing ya, dibujuk atau mungkin dimotivasi supaya menjadi caleg lah istilahnya. Supaya jadi caleg itu kan menjadi DPR ya istilah, atau DPRD kan. Kan kita masuk akal juga, pasti harus masuk akal di mana kebanyakan orang ya, contohnya misalnya saya melihat diri saya sendiri, teman-teman kami, kita tuh orang
biasa gitu. Nggak mungkin menjadi caleg lah dalam arti karena kita teman juga nggak segitu banyak atau apa segala macam. Tapi sebenarnya kita ingin berkontribusi lebih sebagai misalnya tim pemikir misalnya yang atau dalam satu sub departemen di bawah PSI gitu kan yang ya mungkin karena partainya kecil belum ada kantor ya kan segala macam jadi agak susah kan gitu. Tapi maksud saya kalau kita bisa mengundang atau memberikan kesempatan bagi para simpatisan tadi gitu kan yang untuk masuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan atau mungkin kapabilitas dan mungkin keterbatasan waktu masing-masing. Saya rasa itu akan lebih bagus gitu. Kalau saya lebih senang kalau memang bisa join sebagai kontributor di bagian yang ke arah Oke, berpikir. bro. Ya, ini supaya yang lain ada kesempatan juga. Mungkin masukannya sangat bisa membangun, mungkin dari PSI Jakarta juga dapat mempersiapkan file-file untuk dibagikan kepada teman-teman simpatisan yang ingin memberikan PSI ke teman-temannya gitu, memperkenalkan PSI ke teman-temannya. Makasih banyak Bro Michael. Mungkin next ada Bro Daniel Supriyaji, silakan. Oke. Selamat malam Pak Bro Mike. Pertanyaan saya singkat aja untuk menjelang 2024. Nah, bagaimana strategi PSI untuk menjaring pemilih pemula? Nah, ini menarik nih, itu aja. Karena apalagi kan kebanyakan pemilih pemula ini kan ya si Z gitu ya. Nah, bagaimana strategi dari PSI? Itu saja. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Sama tadi untuk menanggapi masukan-masukan dari Bro Michael juga. Terima kasih banyak sekali masukannya tadi. Setuju bahwa memang nggak semua orang itu kan bisa mempromosikan atau memberitakan ya tentang PSI. Nggak semua orang selancar itu juga dalam meyakinkan, apalagi bicara soal politik. Pasti nanti kami akan bikin konten-konten, dan ini sudah kita lakukan di sosmed sih. Cuma nanti kenapa perlu jadi anggota PSI? Nanti kalau kita ada, atau bahkan pengurus ya, kalau kita ada materi-materi, misalkan nih soal kemarin penolakan kenaikan gaji, kan kami PSI bikin video, bikin infografis, itu kan kita sebar ke pengurus. Ya kita sih berharap nanti pengurus kita juga kalau ditanya sama orang-orang, ya mereka bisa menjelaskannya. Kalau agak susah, tinggal lanjutkan menyebarkan video, infografis, atau file-file yang kami sudah sebarkan ke level pengurus. Kedepan nanti pada saat anggota kami sudah banyak, ini juga saya minta sekretariat siapkan sih, tadi pagi saya juga udah bilang. Kita bahkan juga perlu bisa mekanisme untuk menyebarluaskan ke anggota-anggota kita juga, sehingga nanti orang tinggal share gitu. Materi-materi pendidikan politik dan pengenalan PSI. Jadi itu pasti kita lakukan. Dan apakah orang itu harus jadi caleg untuk bisa berkontribusi bagi perbaikan bangsa? Enggak. Pertama ya banyak cara. Jadi caleg salah satu, jadi anggota dewan salah satu, itu menurut saya satu pilihan yang sulit ya untuk orang itu jadi anggota dewan. Enggak semua orang segitunya gitu. Pasti ada pengorbanannya, ada resikonya, dan juga nggak semua orang mungkin sesiap itu untuk tampil di publik. Karena kalau jadi pejabat publik ya siap tampil di publik. Kalau salah melangkah, terjerumus, resikonya masuk penjara, ada juga. Kita berbuat apa pasti dikritisi orang, disorot orang. Sekali kita berbuat salah, dimaki-maki orang, ngapain hidup kayak begitu? Nggak semua orang mau hidup kayak begitu. Tapi ya kita perlu beberapa orang yang mau merelakan hidupnya jadi pejabat publik yang benar ya. Kalau pejabat publik yang demi kepentingan sendiri sih udah banyak gitu. Tapi nggak semua orang memang jalan hidupnya jadi anggota DPRD. Jadi pengurus partai juga bisa. Artinya turut membantu, mendukung, menyiapkan support system bagi rekan-rekan kita ini yang sudah mempertaruhkan hidupnya masuk politik sebagai pejabat publik. Itu harus ada support systemnya. Ibaratnya kita mau Indonesia tambah baik, Jakarta tambah baik. Kemudian kita suruh orang, lu dong perbaikin. Giliran dia udah menjabat, kita maki-maki, kita jerumusin dia doang aja gitu. Harusnya kita setelah dia terpilih, kita tetap dukung. Gimana caranya kita ada support system. Karena semua orang manusia. Batas kewarasannya juga pasti ada. Batas dia bisa tahan batinnya juga pasti ada. Dan juga pasti ada godaannya juga yang sangat mungkin semua manusia jatuh. Jadi support system itu perlu ada yang kuat. Jadi kalau bukan jadi anggota dewan, bisa jadi pengurus yang membantu mempersiapkan support systemnya. Atau opsi yang lain bisa juga sumbang buat partai politik atau kampanye caleg-caleg kita. Ya ini juga mungkin hal yang belum biasa di Indonesia. Tapi kita menjalankan PSI Jakarta memang nggak perlu uang.
Anggota-anggota dewan kita sebelum mereka menjabat, mereka kampanye memang nggak keluar uang juga. Sial banget jadi politisi. Udah mempertaruhkan hidupnya, untuk terpilih pun keluar dari duitnya pribadi gitu. Nah ini yang harus diubah gitu. Mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka, harusnya jangan kita menuntut mereka keluar duit sendiri juga. Harus gotong royong, karena ini perjuangan bersama. Nah itu juga bisa, orang itu bisa menjadi donatur. Dan donatur untuk partai politik nggak harus donasi 1 miliar, 2 miliar, miliar rupiah, harus jadi pengusaha besar. Donasi 1 juta, 2 juta juga itu sudah sangat membantu. Bayangkan kalau 400.000 pemilih PS itu 10%-nya aja deh yang donasi 40.000 orang. Katakan 40.000 orang itu rata-rata donasinya 1 juta rupiah aja, itu udah 40 miliar. Tuh. Sementara kalau operasional partai politik untuk operasional kami di Jakarta, idealnya tuh mungkin di angka 10 miliar. Untuk saat ini ya, kalau mendekati masa kampanye pasti lebih gede. Dan sekarang kita setengah mati juga penggalangan dana. Dan kita seringkali ya, pergerakan PSI, orang suka bilang, kok PSI nggak kedengeran nih pergerakan di lapangannya. Ya gimana, duit juga nggak ada. Ya kita mau mengandalkan relawan juga kan pasti nggak semuanya pengurus-pengurus kita, pengurus kecamatan memang nggak sibuk dengan pekerjaan, mereka juga cari suap nasi gitu. Jadi kalau memang Anda peduli dengan perubahan Indonesia, ya Anda juga harus berpartisipasi, berkontribusi, bisa jadi donatur. Yang paling minimum, katakan Anda keluar duit 100.000 pun kagak mau demi perbaikan bangsa, 500.000 pun kagak mau, enggak, gue udah bayar pajak aja bagus gitu. Jangan-jangan pada nggak bayar pajak juga nih. Tapi katakan udah bayar pajak, udah bagus. Saya udah bayar pajak, saya nggak mau kontribusi buat bangsa lebih dari itu gitu. Tapi ya udah minimal datang ke TPS coblos PSI. Itu membantu kami, membantu pergerakan ini. Itu udah paling minimum gitu. Di luar dari itu tentu banyak yang bisa dilakukan. Teman-teman pasti punya keahlian-keahlian. Makanya kita pengen ada rapat diskusi, ada kegiatan reses, serap aspirasi. Kita butuh suara-suara teman-teman juga gitu. Jadi ada cara-cara lain untuk mendukung pergerakan ini. Bisa jadi caleg, bisa jadi pengurus, bisa jadi donatur, bisa jadi anggota, bisa jadi pemilih, atau ya bisa jadi orang yang membantu mengumpulkan aspirasi masyarakat. Gitu. Nah, kemudian untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bro Daniel ya tadi barusan ya. Ya, ini pemilih pemula strateginya apa? Saya rasa keberadaan PSI di sosmed itu sangat membantu. Kita partai yang murah, artinya kita nggak keluar duit banyak. Kita nggak banyak bagi-bagi sembako, duitnya juga nggak mau dari mana bagi-bagi sembako, acara-acara baksos-baksos gitu kan. Ada secukupnya lah, kalau memang lagi ada krisis, lagi ada bencana, kita turun bantu gitu ya. Tapi pergerakan kami banyak yang di sosmed, karena di sosmed itu nggak ada biaya. Modalnya apa? Modalnya berani nge-tweet, berani posting atau enggak gitu. Jadi pengeluaran kami banyak sekali fokusnya, karena dana terbatas, ya udah kita fokus di satu medium yang jangkauannya paling luas. Dan kebetulan itu juga adalah medium yang sering dipakai anak-anak muda. Jadi kampanye di sosmed itu menurut kami salah satu cara yang efektif. Yang kedua, orang-orang di PS juga muda-muda. Jadi untuk meyakinkan anak-anak muda, ya kita sendiri orang-orang yang muda. Ya saya mungkin udah mulai agak tua ya, saya 29 tahun, tapi Bro Gabriel kayaknya 24 tahun ya, atau berapa lah, masih lebih muda lagi. Jadi dua-dua ya. Ya jadi masih sangat muda tuh gitu. PSI ada program magang. Kemarin kita buka program magang yang daftar 200 orang, anak-anak muda semua. Kita terima, kayaknya 12 orang kita terima. Itu setengahnya lebih masih status mahasiswa. Tentu kita harap mereka magang, setelah mereka magang, mereka nanti nongkrong di mana, ngobrol sama teman-teman, mereka cerita soal pengalaman mereka di PSI. Itu dari mulut ke mulut gitu ya, dari kalangan anak-anak muda gitu ya. Kalau kita mau menjangkau anak muda, ya kita harus lewat mereka sendiri, anak-anak muda ke anak-anak muda. Tapi menurut saya, strategi paling jitu menurut saya nih ya, untuk menjangkau anak muda apa? Kasih mereka kekuasaan. Itu yang kita lakukan dengan orang-orang seperti Bro William, caleg muda. Bro William maju dari PSI usia 22 tahun. Terpilih, statusnya masih mahasiswa. Kenapa anak muda nggak peduli politik? Karena mereka nggak ngerti politik itu apa, nggak tahu relevansinya itu apa, nggak merasa politik itu adalah area yang mereka tuh ada peran. Cara terbaik untuk membuat mereka tertarik politik apa? Kasih mereka peran. Dan kasih mereka perannya jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma sekedar, oke, anak muda jadi relawan aja ya, itu udah bagus sih. Gitu. Itu kita kasih peran. Magang ya, bagus gitu. Tapi kalau mau kasih peran, jangan tanggung-tanggung, kasih peran jadi pejabat publik. Kita buktikan bahwa seorang anak muda seperti William Aditya Sarana, usia baru 23 tahun gitu ya, sekarang 23 atau 24 ya, 23 tahun, bisa membuat begitu banyak gebrakan.
punya suatu keberanian untuk mengubah sistem penganggaran di Jakarta. Seorang anak muda. Jadi bagaimana kita meyakinkan anak muda yang lain? Itu lihat tuh. Ada anak muda di PSI bisa jadi pejabat publik. Orang bilang masih ingusan, orang bilang masih nggak ada pengalaman kerja aja belum ada. Pengalaman kerja pertama Bro William adalah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, itu pengalaman kerja pertamanya. Jadi kalau anak muda bilang, aduh saya belum cukup pengalaman, aduh saya belum S2, saya belum S3, aduh saya nggak yakin bisa ini, bisa itu. Tugas partai mempersiapkan. Karena kita ini mesin politik. Ibaratnya pejabat publik itu produk Aqua gitu ya, misalnya botol Aqua nih. Kita pesen mineral aja bilangnya Aqua, mau mereknya apa kita bilangnya Aqua gitu. PSI adalah pabrik Aqua. Pengurus PSI adalah manajer di pabrik tersebut, CEO di Sis Grace atau sekarang Bro Gil itu adalah CEO dari Danone, kira-kira gitu. Michael Victor Sendeper ini kepala pabrik Aqua di Jakarta. Orang kenal nggak siapa CEO Danone? Saya nggak tahu, jujurnya saya nggak tahu CEO Danone itu siapa. Direktur utama distributor Aqua yang di Indonesia siapa, saya nggak tahu. Kenal namanya nggak. Manajer keuangannya saya nggak tahu siapa. Buruh-buruh yang kerja di pabriknya saya nggak kenal namanya siapa. Nah itu partai kayak begitu juga. Saya nggak perlu dikenal, ketua DPD Jakarta nggak perlu dikenal, Bro Gabriel, Bro Masudi nggak perlu dikenal, tapi orang semua tahu anggota Dewan PSI-nya. Dan produk kita adalah anak-anak muda itu yang maju. Tentu nggak harus muda ya, kita juga partai terbuka, orang yang berusia di atas 30, 40, 50 pun juga bisa jadi caleg PSI, bisa jadi anggota Dewan, dan kita akan support. Tapi ya strategi paling itu adalah beri anak muda kekuasaan, beri anak muda peran paripurna jadi pejabat publik, supaya mereka bisa ada rasa kepercayaan diri. Diingatkan bahwa dulu kebangkitan Indonesia itu pergerakan anak muda. Gitu. Baik, mungkin istilahnya diberdayakan lah untuk menggayat hati mereka gitu ya. Mungkin semoga terjawab pertanyaannya bagaimana bisa menggayat milenial. Ada juga pertanyaan terakhir Bro Mike, mungkin singkat aja karena jamnya sudah melebihi jam yang ditentukan. Tapi ini pertanyaannya cukup menarik. Nyambut 2022 ya. Figur cagup atau cawagup DKI dari PSI apakah lebih memilih dari internal atau eksternal partai? Kira-kira Bro Mike bisa menjawab hal itu? Ya, tentu nanti ini perlu ada kebijakan partai. Jadi ini hal yang perlu saya bicarakan sama Ketua Umum dan Sekretaris Sekjen kami, bahkan dengan Dewan Pembina kami juga ya, soal figur-figurnya seperti apa. Tapi kalau tanya, saya sih nggak masalah saya ngomong sekarang ya. Tapi kalau saya pribadi, saya udah bilang kemana-mana bahwa bagi saya sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, saya tidak merasa seorang calon yang kami usung itu harus punya kartu anggota PSI. Mau calon gubernurnya, mau calon wakil gubernurnya. Mau mereka anggota partai lain, atau mereka misalkan independen, profesional, kemudian mau maju, saya pribadi nggak ada masalah. Yang penting orangnya bisa kerja. Secara prinsip sama PSI. Nanti juga, ini kok nama PSI juga pasti akan naik juga sama dia, karena idealismenya sama. Ya, contohnya sama yang tadi saya cerita di awal. Tokoh-tokoh inspirasional yang membuat orang-orang muda ini mendirikan PSI siapa? Orang-orang yang bukan kader PSI bahkan. Kemudian PSI bisa dapat 8 kursi di Jakarta, itu gimana? Kenapa? Padahal tokoh-tokoh ini bukan kader PSI. Jadi PSI tidak harus mengusung kadernya sendiri. Kalau ada, nggak apa-apa, bagus. Kalau ada kader internal PSI yang kita rasa mumpuni, yang setelah melewati proses seleksi kami, mungkin ya nanti kita ada konvensi, melewati konvensi, akhirnya diusung PSI, bagus. Kalau ada kader internal. Tapi kalau ada yang dari eksternal, kami tidak ingin saya nggak tahu, karena ini belum kebijakan partai tegak lurus dari atas ya. Tapi saya pribadi tidak mempermasalahkan, dan saya bahkan tidak ingin seorang cagup atau cawagup itu terbebani karena dia harus masuk PSI. Pada saat mungkin fleksibilitas dia itu jauh lebih penting dalam kita membangun koalisi dan juga menggalang dukungan supaya calon-calon kita ini terpilih. Jadi menurut saya, pikiran saya lebih luas ya, daripada sekedar harus kader PSI gitu. Tentu banyak sekali perhitungannya ya. Tapi menurut saya kader itu bukan syarat mutlak harus punya KTA PSI. Baik, mungkin untuk menyimpulkan, berarti nggak harus istilah walaupun banyak perhitungan, tapi lebih penting kapasitas dia kebanding
perhitungan bahwa harus kader nih gitu kali Bro Mike ya. Ya kalau dia mau jadi kader PSI ya bagus gitu. Tapi ya jangan nggak nanti jangan udah kepilih baru jadi kader PSI kan. Iya. Kira-kira seperti itu. Mungkin terjawab ya pertanyaannya karena tadi sangat jelas dan singkat dan padat untuk pertanyaan yang tadi. Baik, untuk menutup acara malam hari ini, Info Session, saya mengucapkan terima kasih pada Bro Mike dan Bro Masudi yang sudah hadir untuk berdiskusi bersama kita membicarakan visi PSI Jakarta sampai tahun 2024. Semoga dapat memberikan semangat juga bagi para pengurus PSI Jakarta untuk menyambut mimpi besar dari PSI Jakarta sampai tahun 2024. Baik, mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita ada foto bersama. Untuk teman-teman bisa nyalain yang bisa on cam, silakan on cam untuk supaya kita bisa ada memori lah bersama-sama. Nanti siapa yang akan screenshot kira-kira? Septi. Oke, iya, sebentar ya. Nanti si Septi yang aba-aba ya, supaya kita tahu. Oke, sebentar dulu. Oke, sudah ready? Siap. 1, 2, 3. Oke, wait ya. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masih ada slide selanjutnya. Slide yang terakhir, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih Bro dan Sis. Baik, terima kasih Sis Septi untuk dokumentasinya. Baik, aku lihat banyak antusiasme dari teman-teman. Terima kasih. Maaf jika nggak semuanya terjawab ya, tapi bisa kita lihat mungkin emang semangatnya lagi tinggi-tingginya nih melihat paparan visi sampai tahun 2024 oleh Bro Mike sebagai Ketua DPW. Untuk itu, untuk menutup acara ini, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih juga sudah menghadiri acara PSI Jakarta Info Session. Sampai ketemu di Info Session berikutnya. Bye. Thank you semua. Bye. Bro dan Sis bisa unmute juga untuk say bye-bye. Kalau mau. Jangan lupa daftar untuk yang ber-KTP di Jakarta dan ajak teman-temannya. Salam solidaritas Belanda. Terima kasih Belanda semuanya. Belanda. Terima Semangat, kasih telah Belanda. bergabung. Terima kasih Bro and Sis dari Jakarta Timur. Siap, Terima semangat kasih terus Bro Jakarta Mike atas Timur. penjelasannya. Siap. Halo Ya, Bro, Bro. Sama-sama sih. anggota Sukses selalu Bro Magang. Mike. Sampai cepat. Semangat terus teman-teman pengurus. Siap Bro. Siap. Semangat Jakarta Timur. Siap. Semangat terus.